Aku memimpin pasukan sendirian? Seliang tidak percaya untuk sementara waktu. Berita ini adalah apa yang dia impikan. Tetapi ketika berita itu muncul di hadapannya dengan begitu sederhana, itu masih membuatnya merasa tidak nyata. Dengan kepala tertunduk, dia sepertinya menolak, dan dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Feng Tianxing telah mengharapkan reaksi seperti itu sejak lama. Setelah membudidayakan begitu banyak setan, ini adalah pertama kalinya Feng Tianxing menemukan sesuatu yang segar pada setan. Kegelisahan dan kegelisahan semacam ini, serta fakta bahwa dia tidak dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan dengan mendesak di dalam hatinya. Semua jenis pemikiran saling terkait. Jelas, ini seharusnya tidak terjadi pada iblis. Feng Tianxing menontonnya dengan penuh semangat, tetapi dia menderita pemborosan dan sangat terjerat di dalam hatinya. Tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban terbaik. Dia hanya bisa memilih antara memenuhi mimpinya dan berkompromi dengan kenyataan. Lagi pula, dia tidak bisa memprediksi apakah dia kompeten. Setelah beberapa keterikatan, Seliang memandang Feng Tianxing seolah meminta bantuan. Tuan Feng juga meminta saya untuk mengajari saya. Saya benar-benar tidak dapat mengambil keputusan. Feng Tianxing tersenyum. Jika Anda ingin bertanya apa maksud saya, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Apa tujuan saya datang ke sini? Mendengar ini, senyum masam muncul di wajah Seliang. Benar, Feng Tianxing bahkan datang untuk menjelaskan masalah ini secara langsung. Sikapnya sekilas sudah jelas. Tetapi otaknya sepertinya tidak bekerja dengan baik. Menggaruk kepalanya canggung. Feng Tianxing tidak keberatan, dan melanjutkan. Saya tidak memiliki kandidat cadangan untuk saat ini. Atau dengan kata lain, tidak ada satupun kandidat cadangan yang dapat mengalahkan Anda. Jangan khawatir. Kali ini aku tidak berharap terlalu tinggi padamu. Kamu hanya perlu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Dan kali ini adalah persyaratan wajib militer dari Nasser Kangbai. Dan kemungkinan besar kamu hanya akan mematuhi perintah ketika kamu mendapatkan di sana. Anda tidak perlu berpartisipasi dalam tindakan dan perencanaan. Lakukan saja hal-hal kecil yang perlu Anda lakukan. Atur pasukan untuk beristirahat dan atur pasukan untuk mengikuti persyaratan Nasser Kangbai. Itu saja. Tentu saja, jika kamu bisa memanfaatkan kesempatan untuk menjadi terkenal, aku sangat senang melihat situasi seperti itu. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk memikirkannya. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing menutup matanya dan tidak berkata apa-apa, seolah semua hal sepele tidak ada hubungannya dengan dia. Seliang memandang Feng Tianxing, lalu ke setan di arena seni bela diri, lalu ke tangannya. Memang kekuatannya bukan yang terbaik di antara semua iblis. Menurut aturan iblis, dia tidak boleh menerima posisi seperti itu dan harus ditugaskan ke orang terkuat. Ini adalah tradisi yang harus dimiliki oleh ras iblis itu sendiri. Dia ingin melepaskan kesempatan ini, karena dia merasa kemampuannya tidak cukup. Bahkan di ketentaraan, tidak hanya Kakyu yang lebih baik darinya, tetapi bahkan ajudan Kakyu dapat memberikan pendapat yang baik. Apakah itu kultivasi atau komandan panglima tentara? Melihat sekeliling, dia adalah yang terlemah di antara kelompok iblis ini. Menyerah berarti tidak perlu memikul tanggung jawab yang berat, dan tidak perlu mempersiapkan hal-hal sepele lainnya. Anda hanya perlu mengikuti perintah. Saya ingin menyerah. Setelah lama membaca kalimat ini dalam hati, Seliang masih belum percaya diri untuk berbicara. Setiap kali kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia kehilangan motivasi untuk berbicara lagi. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu dengan begitu mudah? Tuan Feng lah yang mengubah takdirnya. Jadi bagaimana dia bisa rela jatuh ke kehidupan biasa lagi? Mengambil napas dalam-dalam, Seliang memejamkan mata, dan adegan ketika dia bertemu Feng Tianxing di kota muncul satu persatu, sampai Feng Tianxing menanyakan apa yang dia pikirkan di masa depan, dan jawabannya muncul di benaknya saat itu lagi. Aku ingin memimpin pasukan. Pada saat ini, semua keterikatan Seliang diselesaikan dalam sekejap. Kesadaran Feng Tianxing melihat mata Seliang yang berangsur-angsur menjadi cerah, dan tahu bahwa dia sudah memiliki jawabannya, jadi dia tersenyum tanpa sadar. Memang benar kemampuan Seliang saat ini tidak cukup. Tetapi untuk posisi seperti itu, bagaimanapun, kekuatan, pengalaman, dan bahkan kemampuannya jauh lebih buruk. Tapi di antara semua bawahan Feng Tianxing, dia adalah satu-satunya yang sangat tertarik dengan masalah memimpin pasukan, yang ditakdirkan untuk membuatnya lebih mudah melangkah lebih jauh di jalan ini daripada iblis lainnya. Bahkan jika Anda berbakat, jika Anda tidak tertarik pada sesuatu, maka bakat Anda akan sia-sia. Adapun bakat Seliang, Feng Tianxing tidak terburu-buru. Dia memiliki terlalu banyak cara untuk membantu Seliang, dikurangi akumulasi pengalaman ratusan atau bahkan puluhan ribu tahun. Sudahkah kamu menemukan jawabannya? Seliang berdiri dan memberi hormat pada Feng Tian dengan hormat. Memerintah pasukan adalah harapan bawahanku. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah memberiku kesempatan. Bawahan ini rela mati demi Tuan Feng. Feng Tianxing melambaikan tangannya secara langsung. Kamu bisa menghindari kematian, hidup dengan baik. Dan kamu akan memiliki kesempatan untuk berada di panggung yang lebih besar di masa depan.
Saya pikir Anda juga harus tahu bahwa kemampuan Anda saat ini tidak cukup, jadi saya memutuskan untuk memberi Anda kesempatan. Saya harap Anda menghargainya. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing dengan santai menepuk dahi Seliang, memasukkan pemahamannya tentang medan perang ke dalamnya. Ini adalah pertama kalinya Feng Tianxing begitu murah hati, menyampaikan semua pemahamannya tentang medan perang. Semua pemahaman dan pemahaman, termasuk perincian sepele itu, dan bahkan kontradiksi, akan diajarkan sepenuhnya. Karena dia tahu bahwa ketertarikan Seliang pada masalah ini berarti bahwa hal-hal tersebut adalah bagian yang paling berharga baginya. Seliang berbeda dari iblis lainnya. Dia tidak membutuhkan jawaban yang dirumuskan. Yang dia butuhkan adalah sebuah proses. Proses yang dapat dia pikirkan dan rangkum. Inilah kesenangan menjadi seorang komandan. Meninggalkan kesempatan untuk Seliang, Feng Tianxing langsung pergi ke ketinggian ring dan berkata dengan keras. Nase Kang Yu meminta kami mengirim 10.000 setan untuk membantu berperang. Karena kami sudah memiliki 100.000 orang. Saya menyetujui permintaan ini. Anda mendaftar secara sukarela, dan lokasinya ada di Aula Zongmen. Selain itu, Panglima kali ini adalah Seliang. Kalian semua harus tahu aturanku. Ikuti iblis yang aku tugaskan untuk bertarung. Bahkan jika ada keluhan besar, kalian akan dihukum setelah kembali ke sekte. Jika ada yang menyebabkan masalah selama pertempuran, jangan salahkan saya karena mengikuti aturan. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing pergi. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya seperti apa keadaan bawahannya. Setelah bersinar di medan perang melawan Songta, itu akan menjadi gencatan senjata selama beberapa bulan, dan mereka semua sudah merasa gatal. Meski Seliang kini memimpin tim, dengan peringatannya, dan aturan yang ditetapkan, ditambah dengan keinginan mereka untuk bertarung, maka tim ini tidak akan mengalami masalah. Kecuali pemborosan dimainkan, dan 10.000 iblis dikubur sehingga mereka tidak berani bertarung. Tetapi situasi seperti itu tidak berada dalam ruang lingkup pertimbangan Feng Tianxing, karena hal seperti itu tidak dapat terjadi. Anak buahnya, bahkan jika mereka yang terakhir mati dalam pertempuran, tidak akan pernah berani bertarung. Setan yang tidak memiliki keberanian telah menyelinap pergi selama perjalanan panjang yang berlangsung selama 6 bulan.